Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waadi Jesslyn. NIM saya 0503232049. Mata kuliah Ekonomi Moneter, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi Islam. Berdasarkan definisinya, sistem ekonomi Islam adalah sebuah konsep ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, keberkahan, dan keseimbangan. Sistem ekonomi ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan cara menghindari praktik-praktik yang merugikan dan mempromosikan tindakan-tindakan yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Adapun keunggulan sistem ekonomi Islam, yang pertama berbasis wahyu ilahi, yaitu prinsipnya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, keseimbangan antara individu dan kolektif. Nah, di sini hak milik individu diakui tetapi harus memperhatikan kesejahteraan bersama. Yang ketiga, larangan riba dan spekulasi, yaitu menghindari eksploitasi dan praktik-praktik ekonomi yang merugikan. Yang keempat, distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, wakaf, dan sedekah. Nah, selanjutnya hak milik dalam ekonomi Islam. Hak milik dalam Islam terbagi menjadi tiga, yaitu hak milik individu, hak milik kolektif, dan hak milik negara. Hak milik individu, kepemilikannya sah, tetapi harus digunakan sesuai syariat. Hak milik kolektif, sumber dayanya digunakan bersama seperti fasilitas umum. Dan hak milik negara dikelola untuk kepentingan masyarakat. Perbandingan sistem ekonomi. Yang pertama, kapitalisme. Ini menekankan kepemilikan individu dan kebebasan pasar, tetapi dapat menimbulkan ketimpangan sosial. Yang kedua, sosialisme. Mengutamakan kepemilikan kolektif dan kendali negara, tetapi dapat mengurangi motivasi individu. Yang ketiga, ekonomi Islam, yaitu dengan menggabungkan unsur individu, sosial, dan negara dengan prinsip keadilan syariah. Konsep riba, zakat, dan pelarangan praktik haram. Yang pertama, riba dilarang karena menyebabkan ketidakadilan. Yang kedua, zakat sebagai alat redistribusi kekayaan. Dan yang ketiga, pelarangan boror untuk mencegah transaksi yang tidak jelas atau spekulatif. Nah, selanjutnya, jual beli dan simpan pinjam dalam Islam. Jual beli harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan simpan pinjam menggunakan prinsip bagi hasil dan tanpa riba seperti mudharabah dan qard hasan. Nah, yang terakhir, asas-asas hukum ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid. Segala aktivitas ekonomi harus diniatkan karena Allah. Yang kedua, keadilan. Distribusi kekayaan harus adil. Yang ketiga, kemaslahatan. Ekonomi harus membawa manfaat bagi masyarakat. Yang keempat, larangan riba, gharar, dan masyir untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dan yang kelima, kerjasama dan tolong-menolong serta keseimbangan untuk mendorong kerjasama dalam bisnis yang halal. Sekian dan terima kasih. Thank you for watching.